Kiai Hasyim Asy'ari kan begitu kan, berguru kepada habaib dan mengikrar juga. Oh, banyak sekali. Nabi Khidir itu tidak bisa ngumpet dari ahlul kasyaf. Bisa ngumpet itu ya dari umum. Kalau dari ahlul kasyaf ya biasa saja. Itu Nabi Khidir. Allah. Mustajab doanya dan kelihatan mustajabnya disaksi. Bukan satu orang, dua orang. Banyak orang. Ya, banyak orang. Allah. Jadi wali-wali Allah seperti itu. Jadi hubungannya dengan. Nah, sekarang udah suudzon. Suudzonnya kepada ulama. Bayangkan. Suudzonnya kepada ulama. Ya ulama habaib, ya ulama yang bukan habaib. Kenapa suudzon kepada ulama yang bukan habaib? Bahkan itu guru-gurunya, bahkan itu sanad ilmunya, sanad agamanya. Yalah. Bagaimana tidak disebut suudzon? Kalau membatalkan kehabibannya para habaib ini pamannya, kalau dibatalkan berarti menganggap bahwa ini para habaib ini sudah mengaku ayahnya bukan kepada ayahnya. Berarti ini ahli dosa besar semua yang tidak bisa diterima riwayatnya. Lalu bagaimana suudzon kepada para ulama dan suudzon kepada para karena semua ulama bahkan aulia dari kalangan yang bukan habaib, bahkan keturunan daripada wali songo itu mengakui. Kata Imam Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab-kitabnya kan menyebut Al-Imam Abdullah bin Hadir itu menyebut Al-Habib. Menyebutnya dan menyebut juga para habaib-habaib yang lainnya, dan termasuk yang disyarahi oleh Syekh Muhammad Nawawi adalah kitab Imam Salim dan yang kitab-kitab para habaib yang lainnya. Banyak lagi. Nah, itu karangan Syekh Nawawi saja. Coba lihat karangan Syekh Nawawi. Itu banyak cerita tentang para habaib. Disebutkan namanya. Termasuk Imam Abdullah bin Abdul Haddad radhiyallahu taala anhu. Kita tahu bagaimana karomahnya Syekh Nawawi. Gurunya Syekh Khalil Bangkalan Madura, muridnya saja Syekh Khalil, bagi kita dengar loh karomahnya Syekh Khalil. Lalu yang mengikrar bahwa ini Habib, kan? Yang disebut batal itu ya para aulia, guru-guru kita, sanad kita. Bayangkan oleh kita. Berarti ini semuanya batal nanti riwayatnya. Batal riwayatnya jadi ahli dosa karena ikrar kepada maksiat, ahli maksiat. Ya, membenarkan dosa berarti dia dosa. Tidak diterima dia riwayatnya nantinya. Lalu kalau tidak diterima riwayatnya, kamu menerima agama dari siapa? Bayangkan dari situ aja. Kamu menerima agama dari siapa? Ini bahaya besar. Kamu terputus. Cahayanya terputus itu. Asrornya terputus. Anwar itu bahaya besar. Bahayanya nanti di akhirat juga. Bahaya besar. Saya terima bisa sholat. Semuanya jadi putus. Semuanya. Kenapa? Karena kamu sudah su'ul adab. Kamu sudah su'udzon kepada guru-guru kamu sendiri. Kepada leluhur kamu sendiri. Ya. Tidak sadar suudzon kepada para habaib, tapi sebetulnya suudzon ini juga menembak kepada para ulama-ulama, guru-guru kamu sendiri. Kiai Hasyim Asy'ari kan begitu kan, berguru kepada habaib dan mengikrar juga. Oh, banyak sekali. Allah. Walaupun mungkin ada yang nipu ngaku-ngaku Habib, ya mungkin saja itu, dan banyak terjadi seperti itu kan. Tapi tidak boleh juga membatalkan para habaib yang sudah masyhur, yang memang silsilahnya jelas. Boleh, ini bahaya karena merembet ke sana kemari ya. Kalau kalian mengaku keturunan Wali Songo, dan Wali Songo memang disebut hatta oleh habaib juga bahwa beliau-beliau ini adalah
min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sama keturunan Sayyidah Ubaidillah, gitu kan? Para wali songo ini adalah habaib. Lalu kamu sebagai keturunannya punya nasab yang jelas, kan? Bahwa kamu itu nasab dari laki-laki ke sana, ke wali songo, dan itu nasabnya jelas tercatat dari leluhur-leluhur kamu. Terus kamu merasa bahwa kamu habaib, tidak masalah, silakan saja. Dan itu hak kamu. Itu hak kamu, ingat, itu hak kamu. Namun jangan sampai kamu berani-beraninya menganggap bahwa itu yang disebut habaib Ba'alawi itu bohong, itu batal. Nah, ini yang menjadi masalah. Ini yang jadi masalah besar. Masalahnya masalah besar. Kamu dengan Allah, kamu dengan Rasulullah SAW, kamu dengan leluhur kamu kok. Nanti bermasalah besar itu. Bukan dengan seorang itu masalahnya. Berapa juta nanti kamu bermasalah dengan beliau-beliau, diadili nanti yaumul qiyamah. Allah. Doa kamu gak akan dikabul. Semua asrar dan anwar akan terputus. Allah. Bahaya ini. Ya. Ini kecerdasan yang tidak meliputi namanya, kan? Akal kecerdasan yang tidak meliputi seperti ini. Kamu hafal tafsir, hafal hadis, hafal ilmu balaghah, hafal ilmu alat nahwu sorof dan sebagainya, kan? Itu semuanya menjadi sia-sia. Lalu kenapa akal kamu kok tidak sampai ke situ? Kenapa pikiran kamu tidak sampai ke situ? Nah, kamu harus sadar ini. Allah. Oh, ada yang mengingkari, kayaknya mengingkari kehabiban para habaib, kan Wahabi. Wahabi memang dari dulu juga karena mereka anti kepada para habaib. Maka mereka ingkari. Para habib, nggak ada habib. Sudah putus semuanya. Nggak ada sebenarnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena ada yang umpamanya kamu merasa sakit hati karena ada salah seorang habib yang mengingkari kepada keberadaan keturunan Wali Songo. Wali Songonya diakui sebagai habib, tapi keturunannya dianggap nggak ada. Ya itu mah urusan dia. Karena dia mengingkari berarti urusan dia. Ya? Urusan kamu merasa bahwa kamu punya nasab dari Wali Songo yang jelas dari ayah, berarti kamu merasa bahwa kamu juga habaib. Itu urusan kamu juga. Gitu kan? Ingat, kamu jangan terpancing dengan oknum umpamanya atau karena kebodohan habib ini. Gara-gara kebodohan satu habib, tapi kamu jadi buruk akhlak kamu kepada semua habib, dan hubungan kamu dengan semua leluhur kamu juga jadi hancur, jadi buruk, nanti agama kamu jadi rusak. Jangan terpancing. Biarlah umpamanya ada habib, biar terpancing. Bahkan kalau kita ngaji agama dengan benar, ya, ketika orang membohongkan kepada nasabmu, itu jangan dijadikan masalah. Karena nasab bukan utama. Yang utama adalah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Ingat, ketaatan kita kepada Rasulullah. Ini yang paling utama, bukan nasab. Bukankah kita ngaji semuanya? Bahwa nasab ini, ingat, bukan hal yang perlu dijagokan. Syukuri, silahkan, bagus, harus syukur. Bahkan dijadikan nasihat bagi kita. Masa kita keturunan para habaib, keturunan Nabi. Wali Songo adalah keturunan Nabi, saya keturunan Wali Songo, berarti saya habib. Kalau saya habib, pantas gak kelakuan seperti kamu? Pantas gak ibadahnya seperti kamu? Pantas gak akhlaknya seperti kamu, busuk itu? Pantas gak bodoh kepada agama seperti kamu? Malah kamu harus malu. Mengaku keturunan Wali Songo habib, saya juga habib. Nah, maka lebih baik, ya, orang tidak ada yang tahu. Lebih baik didustakan. Ya alhamdulillah ada yang mendustakan saya, jadi saya bisa menutupi. Kalau saya terbuka bahwa saya betul-betul habib, gitu kan, wah, malu saya. Harusnya kan begitu, ya kan? Bukan malah marah, oh saya dibatalkan, saya nggak enak nih. Oh saya ini habib loh, gitu kan? Jangan. Leluhur kita aja menutupinya loh.
Keluar aja menutupinya. Mama Aceng almarhum yang tadi barusan Buya bilang, pernah bilang kepada Buya, sampai bisik-bisik sebelum wafatnya. Kata beliau, sebetulnya kita ini adalah habaib, katanya. Tapi kita dididik, jadi agar itu menutupinya serapat-rapatnya. Jangan sampai ada orang yang tahu. Beliau cerita, Mama Aceng cerita, punya nasab yang jelas. Allah, beliau karomahnya seperti itu. Tapi semuanya menutupinya. Dulu juga leluhur kita menutupinya. Yang jadi pangeran, yang jadi dalam, yang jadi itu kan. Begitu dilihat nasabnya, Buya mengecek di Sumedang, di mana itu di Keraton, di Keraton Sumedang itu ada silsilah nasab. Termasuk yang dalam Haji Abdul Manap Mahmud ada di situ. Para wali-wali di Bandung dalam-dalam semuanya ada di situ. Yang mencatatkan pemerintah. Kan pemerintah itu harus jeli, ahli nasab semuanya dikumpulkan.